Oke teman-teman, kita masuk ke part 12 ya, tutorial penggunaan e-masail rekan-rekannya. Sekarang kita masuk tutorial ke-12 tentang ujian ya. Kita klik di sini ya, ujian. Ujian ini ada 4 item ya, nama ujian, jadwal ujian, level nilai, dan kehadiran ujian. Jadi ini ujian ini membuat jadwal ujian untuk yang offline ya rekan-rekan ya, ujian ini. Kalau ujiannya secara offline bisa membuat jadwal ujiannya di sini ya. Oke, kita langsung aja ke nama ujian ya rekan-rekannya. Kita klik nama ujian. Di sini sudah ada rekan-rekan nama ujian. Selamat semester ganjil, semester genap, ujian biasa, ujian bulanan, ujian harian, ujian mid semester. Di sini ada beberapa ujian, rekan-rekan bisa gunakan ini untuk membuat jadwal ujian. Nanti ini hanya nama-nama ujian aja rekan-rekan. Setelah ini udah otomatis, tinggal nanti kalau rekan-rekan mau rubah nama-nama ujiannya ini, rekan-rekan tinggal klik edit ini aja. Misalnya nama semester genap ini mau diganti namanya gitu ya, edit saja rekan-rekan. Edit saja, ini edit di sini. Nama ujiannya apa, tanggal berapa sebutkan, kemudian update ujian. Jadi diedit saja di yang udah ada ini, diedit sesuai dengan kebutuhan dan penamaan yang ada di sekolah rekan-rekan. Misalnya ujian biasa mau dirubah gitu ya rekan-rekannya atau gimana, itu rubah saja di sini dan tanggal ujiannya berubah di sini. Sesuaikan dengan tanggal ujian yang akan dilakukan secara offline ya. Oke. Setelah ini kita masuk ke jadwal ujian ya rekan-rekannya. Tadi nama ujian yang udah otomatis, tinggal edit-edit aja, disesuaikan saja ya. Kemudian buat jadwal ujian. Nah, di sini jadwal ujian ini kita lihat kita mau menambah jadwal ujian itu kapan, jadwal ujian. Jadi jadwal ujian itu bisa juga jadwal ujian online, bisa juga jadwal ujian offline hanya untuk penjadwalan saja ya rekan-rekannya. Katakanlah kita ingin membuat penjadwalan ujian. Kita klik aja jadwal ujian. Di sini pilih kelas yang mau ujian, pilih saja, kita buat di sini kelas 10 sama semester apa. Di sini kan udah ada penamaannya ujiannya. Rekannya pilih saja ujian apa namanya. Misalnya katakanlah di sini ujian semester ganjil gitu ya. Bagiannya apa? Di sini bagian sudah tertulis multimedia gitu ya rekan-rekan. Nanti bagian ini tergantung di sekolah masing-masing ya rekan-rekannya. Seperti pelajaran kita di studi ini ya rekan-rekannya, di sini bagian dan kelas ini waktu penginputannya. Jadi nanti udah otomatis ada di sini. Kemudian apa mapelnya, mata pelajarannya apa, bahasa Indonesia umpah. Tanggal ujiannya kapan? Nah, buat di sini tanggal ujiannya rekan-rekan. Tanggal ujiannya misalnya hari ini gitu ya, tergantung sekolah masing-masing lah. Nah, jam mulai ujiannya itu jam berapa? Nah, misalnya dia jam 8, rekan buat jam 8 PM gitu ya. Jam 8 PM berakhir ujian ini 1 jam umpamanya, berarti jam 9 PM udah berakhir kan gitu ya kan ya. Edit aja di sini, pilih saja. Oke. Jangan lupa AM, kalau pagi AM, kalau jam 12 ke atas PM ya. Kemudian ruangan kelasnya di mana? Nah, kita lihat semester ganjil kelas 10, berarti ruangan kelasnya kelas 10 gitu kan ya. Sesuaikan saja dengan kelas di mana tempat ujian itu akan dilangsungkan kan gitu kan. Jadi untuk kelas 10 ini kita langsung tambah. Jadi kelas 10 nanti dia klik aja di sini. Nah, dia udah ada jadwal ujiannya untuk kelas 10. Kemudian buat lagi tambah untuk kelas 11. Tadi kelas 10 kita buat untuk yang kelas 11. Ujian semester ganjil juga. Pilih aja mana ujian yang di bagiannya, kemudian pilih mata pelajarannya, kan pilih pilih waktu bermula ujiannya, tanggal ujiannya dulu,
waktu bermula ujian dan waktu habis ujian, selesai ujian, dan ruang-ruang tempat ujian itu berlangsung. Oke, sampai sini mungkin rekan-rekan udah paham ya rekan-rekannya, ini hanya untuk membuat jadwal Jawa sesuai jadwal yang akan dibuat untuk ujiannya. Oke, langsung kita masuk ke level nilai. Level nilai ini rekan-rekannya penilaian, artinya kalau nilai A ini level poinnya berapa. Nah, di sini ada contoh-contohnya, ini nilai minimumnya berapa kalau A. Nah, kalau nilai maksimumnya 100. Jadi kalau nilai minimumnya di bawah 80 berarti dia level B. Karena di sini 70 sampai 80, 70 sampai 79 ya rekan-rekan ya. Jadi di sini bisa rekan-rekan pahami, mungkin penilaian ini bisa dirubah, diedit aja di sini. Sesuaikan saja dengan apa namanya, dengan sekolah masing-masing ya rekan-rekannya. Ini hanya sekedar contoh aja. Ini level nilai, ibaratnya level nilai A ini baik sekali, level poinnya sekian, nilai minimum yang didapat untuk level A ini 80, yang maksimumnya 100. Ini bisa diubah, di sini bisa diubah atau membuat nambah level baru, bisa di sini rekan-rekan buat saja kalau ingin menambah. Oke, mungkin rekan-rekan udah pada paham lah ya, karena sudah ada contoh-contohnya. Masuk ke kehadiran ujian. Jadi setiap ujian itu, katakanlah ada ujian hari ini gitu ya, semester ganjil yang udah kita isi tadi di kelas 10 bahasa Indonesia ya kan, tadi ujian yang kita isi di sini tadi kan ya, di jadwal ujian ini tadi. Karena ada semester kita isi tadi yang semester ganjil kelas 10 ujiannya bahasa Indonesia, langsung kita view. Jadi di sini pengabsenan murid kelas 10 yang ingin ujian. Jadi di sini pengabsenannya, rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan harus apa namanya, kehadiran siswa itu harus di absen ya, kehadiran ujian itu. Jadi ketika ujian online atau ujian tidak online, setelah data ujian online maupun ujian offline itu bisa digunakan ini rekan-rekannya untuk jadwal-jadwal ujian ini, nama-nama ujian ini bisa digunakan untuk yang offline maupun online. Jadi nanti buat saja penambahan ujian absensi. Ujian absensi ini mengabsen siswa-siswa yang ujian. Nah, jadi ketika mereka mau ujian di absen aja langsung di kelas itu. Ini langsung dia ada masuk absensi kehadiran. Ujian kelas 10 multimedia, ujiannya bahasa Indonesia. Tinggal checklist di sini yang hadir. Yang hadir checklist saja. Ini kan ada keberhasilan berarti yang hadir ini yang udah hadir pada saat ujian berlangsung. Jadi sebelum ujian berlangsung itu checklist dulu kehadiran siswa yang ikut ujian. Mau ujian online ataupun ujian offline bisa juga digunakan aplikasi ini untuk nama ujian, jadwal ujian, level nilai, dan kehadiran ujian. Mungkin sampai sini kawan-kawan dapat memahami agar penggunaan ini ditonton dengan seksama. Oke, kawan-kawan, terima kasih.